Suamiku membuangku saat anak kami divonis lumpuh. 6 tahun kemudian, dia dan selingkuhannya datang untuk menertawakan penderitaanku. Tapi saat aku membuka pintu dan mereka melihat putraku, tawa mereka seketika mati. Sahabat yang sedang menonton cerita ini, sebelum kisahnya kita mulai lebih dalam, aku mau mengajak dulu dengan sangat pelan dan penuh harap. Kalau kamu merasa cerita-cerita seperti ini bermanfaat, menguatkan hati, dan ingin kisah-kisah kehidupan seperti ini terus tayang di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan tulis komentar di bawah. Tolong tulis juga di kolom komentar, kamu menonton dari daerah mana? Biar aku tahu, sampai sejauh mana cerita ini boleh Allah kirimkan untuk menyapa hati-hati yang lelah. Sekarang, mari kita mulai. Langit di luar rumah kontrakan sore itu kelabu, segelap suasana hatiku. Hujan turun rintik-rintik, seperti butiran air mata yang turun dari langit, seolah ikut menangisi hidupku yang baru saja runtuh. 3 hari yang lalu, di sebuah rumah sakit provinsi, seorang dokter spesialis anak mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Prognosisnya buruk, Bu Isma. Dia butuh terapi seumur hidup, dan biayanya sangat mahal. Nama anak itu Farel, putraku satu-satunya. Usianya baru 2 tahun, pipinya masih bulat, rambutnya lembut, dan matanya selalu berbinar setiap kali melihat langit-langit putih rumah sakit, seolah di sana ada sesuatu yang lucu. Hari itu, di hadapan dokter, duniaku ambruk. Lumpuh, suaraku bergetar. Dokter mengangguk pelan. Penyakit saraf, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bergerak normal. Minimal, dia memerlukan latihan dan terapi intensif. Bapak dan ibu harus siap. Bapak dan ibu. Kata itu menancap di dadaku. Saat dokter mengucapkannya, aku refleks menoleh ke samping, ke arah lelaki yang duduk di kursi sebelahku. Doni, suamiku. Dia hanya menatap kosong ke lantai. Rahangnya mengeras, tangannya terkepal. Tidak ada air mata, tidak ada pelukan. Tidak ada genggaman yang berkata, kita hadapi ini sama-sama, Ma. Yang ada hanya diam. Diam yang dingin, diam yang asing. Sejak hari itu dia hampir tidak bicara padaku. Sore itu di kontrakan, aku duduk di tepi ranjang tipis yang hampir koyak, memandangi Farel yang tertidur lelap. Nafasnya teratur, wajahnya damai, seakan dunia tidak sedang runtuh di sekelilingnya. Hijab bergo yang kupakai sudah basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti sejak 3 hari lalu. Di sudut ruangan, Doni berdiri membelakangiku. Dia sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper besar. Bukan pakaian kerja, bukan kemeja seragam kantor. Jaket kulit favoritnya, kaos-kaos terbaiknya, celana yang paling baru, dan botol parfum mahal yang baru dibelinya minggu lalu. Mas, panggilku lirih. Suara itu terdengar asing di telingaku sendiri. Serak, patah, lelah. Kamu mau kemana, Mas? Ini sudah 3 hari kamu diam saja. Doni tidak menjawab. Dia hanya menutup koper dengan bantingan keras. Suara gesekan resleting itu terdengar seperti garis di batu nisan. Aku pergi, Isma, katanya akhirnya. Suaranya dingin dan tegas. Tidak ada ragu, tidak ada goyah. Jantungku seperti diremas. Pergi kemana, Mas? Kita harus cari uang buat terapi Farel. Dokter bilang, persetan dengan dokter. Doni berbalik mendadak. Tatapannya menusuk, tajam dan asing. Itu bukan tatapan seorang suami yang melihat istri. Bukan tatapan seorang ayah yang melihat ibu dari anaknya. Itu tatapan orang asing yang memandang beban. Aku muak, katanya pelan, tapi setiap hurufnya tajam. Kamu dengar? Muak. Aku tertegun. Mas, jangan bicara begitu. Sejak anak itu lahir, hidup kita semakin susah. Kamu pikir aku nggak capek? Kerja lembur, pulang malam, uang habis buat susu, buat obat, buat rumah sakit. Dan sekarang apa? Lumpuh, cacat. Kamu mau aku habiskan sisa hidupku cuma buat mengurus anak cacat? Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Bibirku bergemar. Mas, dia anakmu. Darah dagingmu, kok kamu tega bilang begitu? Doni tertawa, tawa pendek, dingin dan menyakitkan. Anakku? Aku bahkan gak yakin dia anakku.
mungkin hasil perbuatanmu di luar. Tamparan paling keras dalam hidupku bukanlah telapak tangan di pipi, tapi kalimat itu, tuduhan itu. Aku tertegun. Astagfirullah, Mas, kamu sadar nggak barusan bilang apa? Aku sangat sadar. Doni melangkah ke arah lemari kecil di pojok. Di dalamnya ada beberapa baju bekas, selembar mukena, dan sebuah amplop coklat. Aku langsung berdiri. Mas, itu... Amplop itu berisi 3 juta rupiah. Hasil aku menjual cincin kawin, gelang warisan almarhumah ibuku, dan satu-satunya kalung yang tersisa. Semuanya aku gadaikan dengan hati yang perih. Demi satu hal, membayar uang muka terapi Farel minggu depan. Mas, jangan, itu uang terapi Farel. Aku melangkah cepat, menghalangi tangannya. Doni mendorongku keras. Tubuhku menabrak dinding, lalu merosot ke lantai. Minggir, bentaknya. Aku merangkak, memegang kakinya. Mas, kumohon, ambil uang di dompetku, ambil perhiasan yang tersisa, ambil apa saja. Tapi jangan uang ini. Kalau Farel udah terapi, dia akan lumpuh selamanya. Mas, tolong. Doni menendang tanganku hingga terlepas dari kakinya. Tatapannya jijik. Kamu pikir aku mau habiskan hidupku bekerja buat sesuatu yang gak ada harapan? Katanya dingin. Lalu tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia memasukkan amplop coklat itu. Belum cukup, dia menarik jaru, mengambil buku tabungan satu-satunya tabungan atas namaku. Dia tahu aku tidak punya ATM. Besok, pasti dia akan menguras semuanya. Aku menangis sejadi-jadinya. Mas, jangan. Mas, aku mohon. Dia berjalan ke ranjang, berdiri di samping Farel yang terlelap. Hatiku sempat bergetar. Mungkin, batinku, melihat wajah anaknya akan melembutkan hati Doni. Doni menatap Farel lama. Anak kecil itu berkejap sebentar, lalu kembali tenang. Beban, desis Doni pelan. Cuma beban seumur hidup. Dia berbalik, meraih koper dan berjalan menuju pintu. Mas, aku menggendong Farel yang terbangun karena suara gaduh. Tubuhnya panas karena demam. Tangisnya pecah. Aku berlari mengejar Doni sampai ke teras. Hujan kini turun lebih deras. Air mengalir di genteng, di selokan, di pipiku. Mas Doni, jangan pergi. Tolong jangan tinggalin kami. Di depan kontrakan, sebuah mobil sedan hitam mengkilap menunggu. Aku belum pernah melihat mobil itu. Kaca jendela di sisi penumpang terbuka. Di dalamnya duduk seorang perempuan dengan lipstik merah menyala dan rambut terurai rapi. Vina, sekretaris kantor Doni. Wanita yang selama ini hanya kusebut dalam doa-doa cemburuku, tapi selalu coba kutepis dengan husnuzon. Vina tersenyum miring, menatapku dari atas sampai bawah, seolah mengukur nilai hidupku dalam satu pandangan. Doni membuka bagasi, melempar koper ke dalam. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak menoleh padaku. Tidak menoleh pada anaknya yang menangis histeris di pelukanku. Hujan menciprati celana kerjanya, tapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin pergi. Vina terkekeh. Selamat tinggal, Ismah, katanya lantang sambil menyandarkan kepalanya di jendela. Urus saja anak cacatmu itu, biar Mas Doni bersenang-senang sama aku. Mobil itu melaju cepat, menerjang genangan air di jalan. Cipratan air kotor mengenai hijab, wajah dan tubuhku. Aku berdiri mematung di teras, basah kuyup, memeluk Farel yang menangis semakin kencang. Suamiku baru saja pergi, membawa uang terapi anak kami, bersama perempuan lain di bawah hujan yang deras dan langit yang kelabu. Aku resmi ditinggal tanpa apa-apa, kecuali seorang anak kecil yang tubuhnya lemah dan masa depan yang katanya buruk. Malam itu, kontrakan terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu kuning temaram menggantung di tengah ruangan. Dinding yang dulu kuberi hiasan kalender bekas dan foto nikah, kini terasa seperti tembok penjara. Aku duduk di pojok kamar memeluk Farel yang demam. Dia rewel, menangis pelan, tubuhnya panas dan kakinya kaku. Maaf nak, bisikku pelan mencium keningnya. Ayah pergi, mungkin karena ibu bukan istri yang baik. Tapi kamu jangan salah, kamu bukan beban, kamu bukan cacat. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidup ibu. Air mata mengalir tak tertahan. Di tengah tangisku ada suara lain yang datang, suara gedoran pintu.
Duk, duk, duk. Bu Isma? Suara berat itu bukan suara Doni, bukan suara tetangga. Itu suara Pak Sanusi, pemilik kontrakan. Dadaku berdegup kencang. Kusingkap tirai tipis yang sudah memudar warnanya. Di luar, tampak Pak Sanusi berdiri dengan payung hitam dan wajah masam. Di sampingnya Pak RT dengan map plastik di tangan, dan dua lelaki yang belum pernah kulihat. "Silakan masuk, Pak," ucapku pelan membuka pintu. Mereka masuk tanpa banyak basa-basi. Air hujan menetes dari payung, membentuk genangan kecil di lantai. "Bu Isma," kata Pak Sanusi datar, "kontrakan ibu sudah 3 bulan nunggak. Pak Doni janji mau bayar minggu ini. Tadi saya telepon nomornya sudah nggak aktif. Dia sudah nggak di sini ya?" Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. "Mas Doni pergi, Pak," jawabku nyaris tak terdengar. "Pergi kemana?" Aku menggeleng lemah. "Saya nggak tahu." Pak Sanusi mendengus. "Saya butuh uang, Bu. Saya juga hidup dari sini. Kalau hari ini ibu tidak bisa bayar, terpaksa saya minta ibu kosongkan kontrakan sekarang juga." "Sekarang, Pak?" Mataku membesar. "Tolong beri saya waktu seminggu, atau 3 hari saja. Saya..." "Tidak bisa," suaranya tegas. "Saya sudah rugi 3 bulan. Saya juga punya keluarga." Ia memberi isyarat pada 2 laki-laki yang berdiri di belakangnya. "Angkat, keluarin barang-barangnya." Pak, jangan!" Aku menjerit, masih menggendong Farel yang terisak lemah. Mereka tidak peduli. Kasur kapuk tipis diseret keluar. Lemari plastik kecil isi baju kami dijinjing. Panci, wajan, ember, bahkan bantal lusuh kami dilempar begitu saja ke jalanan yang becek. Tetangga-tetangga bermunculan di depan pintu. Ada yang hanya diam menonton. Ada yang berbisik-bisik sambil menutup mulut. Ada yang mencibir. "Kasihan juga ya, tapi ya gimana? Suaminya kabur katanya sama sekretarisnya. Makanya jangan nikah sama orang miskin." Setiap bisikan itu menampar harga diriku. Aku berdiri di tengah ruangan yang kini hampir kosong, memeluk Farel yang rewel, sementara barang-barang kami berserakan di luar, bercampur air hujan. Sore itu, di tengah hujan deras dan tatapan manusia, aku resmi kehilangan rumah. Malamnya, aku duduk di pinggir jalan, tepat di samping tumpukan barang-barang kami yang kini berubah seperti rongsokan. Kasur kapuk basah, lemari plastik kecil penyot, kardus berisi baju yang mulai kemasukan air. Farel mengeringkuk di pelukanku. Tubuhnya panas, nafasnya cepat. Aku menatap langit yang gelap. Hujan mulai meredah, tapi udara tetap dingin menembus tulang. "Ya Allah, kalau Engkau mau ambil semuanya dariku, ambil saja. Tapi jangan ambil anakku. Tolong, jangan ambil dia." Tidak ada jawaban, hanya suara katak di selokan dan desiran angin malam. Akhirnya dengan mata bengkak dan tubuh gemetar, aku berdiri, menggendong Farel, membawa 1 tas ransel berisi pakaian, meninggalkan sebagian barang di pinggir jalan karena tak sanggup membawanya. Kakiku melangkah tanpa tujuan. Jalanan gang gelap, bau selokan, suara TV dari rumah-rumah orang, tertawa anak-anak yang masih bermain di ujung lorong. Aku terus melangkah sampai menemukan sebuah musola kecil di tikungan. Lampunya masih menyala. Seorang nenek tua duduk di serambi, sedang menggulung sajadah. "Nak," panggilnya pelan saat melihatku. "Kamu mau sholat?" Aku menggeleng, air mataku mengalir lagi. Saya cuma mau numpang tidur di teras, Nek. Anak saya sakit. Kami nggak punya tempat lagi." Nenek itu menatapku lama, lalu memandang Farel yang demam di pelukanku. Mata tuanya yang keriput tampak berkaca-kaca. "Masuklah," katanya pelan, "di dalam lebih hangat. Tapi jangan ribut ya, biar anakmu rebahan di pojok belakang." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur bukan di rumah, bukan di kontrakan, tapi di musola kecil. Di antara aroma karpet sajadah dan tembok dingin, beralaskan kardus bekas yang kutemukan di tempat sampah. Aku memeluk Farel erat-erat, seolah kalau aku melepaskannya sebentar saja, dunia akan benar-benar merebutnya dariku. Esok paginya, suara azan subuh membangunkanku. Farel masih demam, keningnya panas,
bibirnya kering. Perutku lapar, tapi rasa lapar itu tidak sebanding dengan takutku melihat anakku yang lemah tak berdaya. Aku bangun pelan, mengusap wajah, dan menunaikan sholat subuh di saf belakang. Setelah salam, aku bersujud lama. Ya Allah, aku nggak minta kaya, aku nggak minta rumah besar. Aku cuma minta satu, tolong kuatkan aku untuk menjaga dia. Kalau aku harus kerja apa saja, tunjukkan jalannya. Setelah sholat, nenek penjaga musola yang semalam menolongku menghampiri. Anakmu masih panas, nak, katanya lembut. Dia harus minum obat. Sudah makan? Aku menggeleng, tersipu malu. Susu formula Farel habis, Nek. Kamu punya uang? Aku menggigit bibir. Tidak ada, Nek. Nenek itu menghela napas. Di ujung gang ada warung namanya Mimin. Kamu ke sana, coba saja tanya. Mungkin bisa utang? Aku mengangguk pelan. Dengan hati-hati, aku menggendong Farel dan berjalan ke ujung gang. Warung itu kecil, tapi penuh barang. Rak kayu dipenuhi mie instan, dula, minyak, telur, dan beberapa kaleng susu formula. Mbak Mimin, pemilik warung, sedang menghitung uang di belakang meja. Wajahnya masam, matanya memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kenapa, Bu Isma?" tanyanya datar. Sepertinya gosip Doni kabur sudah sampai ke telinganya. Aku menunduk. "Mbak, saya boleh utang? Susu formula sama obat penurun panas. Farel demam." Mbak Mimin mengangkat alis. "Utang? Suamimu mana? Tadi malam saya lihat dia bawa koper besar. Kabur ya?" Suasana di warung mendadak terasa sesak. Seorang ibu tetangga yang sedang membeli terasi ikut menyahut, tertawa kecil. "Ya ampun, bener kabur ditinggalin. Kasian deh." Mukaku panas. Aku menarik kerudungku lebih rapat. Saya pasti bayar, Mbak. Nanti kalau saya sudah dapat kerja. Tolong, Farel butuh susu, butuh obat." Mbak Mimin mendengus panjang, tapi akhirnya ia berdiri, mengambil sekaleng susu formula dan satu strip obat penurun panas. "Ini, tapi minggu depan nggak dibayar, saya lapor Pak RT. Saya nggak mau piutang numpuk." "Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak," kataku cepat, hampir tersandung keluar dari warung. Tak tahan mendengar bisik-bisik di belakangku. Hari-hari setelah itu bukan lagi hidup, itu perjuangan bertahan. Aku mencuci muka di kamar mandi musola, berganti baju sekenanya, lalu berkeliling pasar mencari kerja sambil menggendong Farel. "Bu, ada kerjaan?" tanyaku pada setiap pemilik kios yang tampak sedikit ramah. "Bisa cuci piring, bisa bersih-bersih, bisa cuci baju." "Maaf, sudah ada orang." "Anakmu kenapa? Kok digendong terus?" "Dia sakit, Pak." "Wah, repot. Nanti kamu nggak fokus kerja." Penolakan demi penolakan menumpuk seperti tumpukan sampah di ujung pasar. Tapi aku terus melangkah. Sampai akhirnya, di suatu sudut pasar, aku menemukan sebuah warung makan Padang yang cukup ramai. Pemiliknya seorang wanita paruh baya dengan suara lantang dan tangan cekatan. "Uni," panggilku pelan. "Saya butuh kerja. Bisa apa saja. Cuci piring, sapu lantai." Uni itu menatapku dari balik etalase berisi lauk pauk. "Anakmu?" tanyanya, melirik Farel. "Kenapa dia begitu?" Aku tersenyum getir. "Dia sakit, Uni. Tapi kalau Uni mau, saya bisa titip dia di musola. Saya cuma butuh kerja." Uni itu terdiam beberapa detik, seperti sedang menghitung untung rugi di kepalanya. "Bayarannya nggak besar. Cuci piring, bersihin dapur, dari pagi sampai sore, borongan. 25.000 sehari. Mau?" 25.000. Aku menghitung cepat di kepalaku. Dengan harga susu formula, obat, makan, dan kebutuhan lain, angka itu hampir tidak masuk akal. Tapi aku tidak punya pilihan. "Mau, Uni?" jawabku tanpa ragu. "Mau sekali."
Anakmu jangan dibawa ke sini, repot, titip saja. Aku mengangguk. Dalam hati aku berpikir tentang nenek penjaga musola. Mungkin beliau mau menolong. Sore itu setelah kembali ke musola, aku duduk di samping nenek penjaga musola. "Nek," panggilku pelan. Kalau saya titip Farel sama nenek dari pagi sampai sore, boleh, Nek? Saya nggak punya siapa-siapa. Nanti dari uang kerja saya bagi 2. 15.000 untuk nenek, sisanya buat kami. Nenek itu memandangku lama. "Kamu yakin sanggup kerja seharian dengan keadaan begini, Nak?" Tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis, meski hatiku rembuk. "Saya nggak yakin, Nek. Tapi kalau saya nggak kerja, saya yakin kami berdua nggak akan makan." Nenek itu menghela napas panjang. "Baiklah, taruh saja kasur kecil di pojok. Nenek jagain. Kalau dia rewel, nenek gendong. Nenek juga kesepian." Air mataku meleleh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada hangat kecil yang menyusup di sela-sela luka. "Terima kasih, Nek. Saya nggak tahu harus balas apa." "Doakan saja, nenek panjang umur dan husnul hatimah," jawabnya sambil tersenyum. Dimulailah rutinitas baru dalam hidupku. Setiap hari sebelum azan subuh, aku sudah bangun. Aku memandikan Farel sebisanya, mengelap tubuhnya dengan air hangat seadanya, memakaikan baju bersih dan menciumnya lama. "Farel kuat ya," bisikku. "Ibu pergi kerja dulu. Farel sama nenek di sini." Farel belum bisa berbicara lancar, belum bisa berjalan, tapi matanya menatapku, seolah mengerti separuh dari kalimat yang kuucapkan. Tangan kecilnya menggenggam kerudungku enggan dilepas. Sore, ibu balik bawakan susu, bawakan obat, bawakan pelukan lebih banyak dari hari ini. Dengan hati berat, aku melangkah ke pasar. Di belakang warung Padang, tumpukan piring kotor menunggu. Air sabun dingin dan sisa gula yang mengambang jadi teman baruku. Tanganku yang dulu halus kini mulai perih, lecet dan mengerut karena harus berjam-jam berkutat dengan sabun dan minyak. Saat orang-orang lain makan siang, aku curi waktu sebentar untuk duduk, menghela napas, lalu kembali ke tumpukan piring. Setiap kali lelah, wajah Farel terbayang di kepalaku. Saat sore tiba dan warung mulai sepi, Uni pemilik warung memberi upahku. "Ini, 25.000. Besok datang lagi." Aku tersenyum lemah. "Terima kasih, Uni." Setengahnya langsung kubelikan susu. Sisanya kuserahkan ke nenek penjaga musola sambil memeluk Farel yang menjerit kecil karena kangen. Malam kami tidur di teras musola. Dingin, lantai keramik keras, angin menembus selimut tipis. Tapi setidaknya kami tidak di jalanan. Dalam kegelapan, aku memijat kaki Farel pelan. Kaki yang terasa kaku, dingin, dan berat. "Dokter bilang, kamu gak akan bisa jalan," bisikku, menahan tangis. "Tapi ibu gak mau percaya begitu saja. Kita coba ya, Nak, pelan-pelan." Ibu gak janji apa-apa. Tapi ibu janji satu hal. Aku gak akan ninggalin kamu. Farel hanya merengek pelan, matanya berkaca-kaca. Malam itu di teras musola kecil, dengan cahaya temaram lampu neon murahan, aku membuat janji pada diriku sendiri. Kalau dunia sudah memutuskan untuk membuangku dan anakku, aku akan membangun dunia baru dengan tanganku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu akan makan apa besok. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Karena kalau aku menyerah, berarti Doni menang. Berarti Vina menang. Dan berarti aku setuju bahwa anakku hanya beban. Dan itu adalah satu-satunya hal yang takkan pernah sanggup kulakukan. Hari demi hari berlalu. Sejak malam pertama, aku dan Farel tidur di teras musola. Setiap pagi, aku bangun sebelum azan. Bukan karena tubuhku kuat, tapi karena rasa takut yang selalu membangunkanku lebih cepat dari suara apapun. Takut tidak bisa memberi makan Farel. Takut tidak bisa membayar utang. Takut Farel semakin sakit. Takut dunia benar-benar mengambilnya dariku. Aku bekerja di warung Padang.
mencuci piring, mencuci wajan yang penuh kerak, membersihkan lantai yang licin oleh kuah gulai, dan melakukan apapun yang diperintahkan Uni, bahkan ketika kakiku pegal, ketika tubuhku demam, ketika jariku perih seperti robek karena sabun dan air dingin. Tidak ada hari libur, tidak ada kesempatan untuk sakit, tidak ada ruang untuk menyerah. Di sisi lain, Farel kutitipkan pada nenek penjaga musola. Setiap kali aku meninggalkan musola, Farel menangis keras, memanggilku dengan suara yang membuat dadaku retak. Tapi aku tidak boleh kembali. Kalau aku kembali, aku tidak punya uang untuk beli susu. Dan kalau susu habis, Farel bisa tumbang. Kadang-kadang aku berhenti di belakang musola ketika hendak pergi, mendengarkan tangisan Farel yang perlahan meredah. Aku menutup mulut agar tangisku tidak terdengar, lalu memaksakan kaki melangkah ke pasar. Hari-hari seperti itu membekas, membentuk sesuatu dalam diriku. Sesuatu yang tidak kubayangkan bisa lahir dari rasa takut. Tekad. Suatu sore, sepulang kerja, nenek penjaga musola berkata dengan suara pelan, seolah takut melukai perasaanku. "Nak, kalau kamu punya sedikit uang, coba bawa anakmu itu ke kampung sebelah. Ada orang namanya Pak Sarkim. Dia terapis urat. Banyak orang sembuh kalau diterapi olehnya." Aku tahu maksud nenek itu baik, tapi aku hanya bisa tersenyum getir. "Nenek, saya bahkan tidak punya uang buat beli susu. Mana bisa bayar terapi?" Cobalah dulu datang. Kadang-kadang orang begitu tidak selalu mencari uang. Kadang dia lebih mencari keberkahan. Kata itu, keberkahan, membuatku diam. Karena aku tahu, kalau aku tidak berjuang mencari kesembuhan Farel, tidak ada satupun orang di dunia ini yang akan melakukannya. Maka ketika tabunganku akhirnya cukup, sisa uang setelah membayar utang susu, setelah menyisihkan sedikit dari hasil kerja, setelah mengurangi makanku sendiri, aku memutuskan untuk pergi. Hari itu matahari panas menyengat. Jalan menuju kampung sebelah panjang dan menanjak, melewati sawah dan kebun bambu, tapi aku menempuhnya dengan Farel di gendongan. Nafasku terengah-engah, bahuku sakit, tapi aku terus berjalan. Gubuk Pak Sarkim sederhana, atap ambia, dinding papan dengan tikar lusuh di lantai. Banyak orang menunggu, orang tua, anak kecil, bahkan pria muda dengan kaki terkilir. Bau minyak gosok memenuhi udara. Ketika tiba giliran kami, Pak Sarkim mengernyitkan dahi melihat kaki Farel. Sarafnya sudah kaku betul, lama tidak bergerak ya? Aku mengangguk pelan. Dokter bilang dia lumpuh. Pak Sarkim duduk bersila. Tangannya kurus tapi kekar. "Ibu mau anak ini tetap lumpuh?" Tenggorokanku tercekak. "Tidak, Pak. Kalau begitu, kamu harus kuat. Anakmu harus lebih kuat. Karena ini akan sakit." Sebelum aku sempat bertanya maksudnya, Pak Sarki memegang kaki Farel dan menariknya perlahan. Perlahan, tapi cukup membuat Farel meraung. Jeritanya pecah, tinggi, menyayat. Farel menangis sekeras-kerasnya, meraih udara, mencari pegangan, mencari pelukanku. Aku refleks hendak menarik Pak Sarkim. "Pak, pelan." Pak Sarkim menatapku tajam. "Ibu mau anak ini sembuh atau tidak?" Aku terdiam. Farel menjerit lagi. Tubuhnya menegang, tangan kecilnya memukul udara. Aku menangis bersamanya, tapi menahan diri. Aku tahu kalau aku menghentikan ini, mungkin aku sendiri sedang menghentikan satu-satunya kesempatan Farel untuk hidup normal. "Lanjutkan, Pak," bisikku gemetar. "Lanjutkan." Selama 30 menit, dunia hanya berisi suara jeritan, tangisan, dan doaku yang kacau. Tubuhku gemetar, hatiku serasa dicabik-cabik. Tapi ketika sesi selesai, Farel tertidur dalam pelukanku, benar-benar kelelahan. Dan Pak Sarkim berkata satu kalimat yang membuat seluruh penderitaan itu terasa berarti. "Dia masih bisa merasa sakit. Itu tanda sarafnya belum mati." Aku menatap wajah Farel yang kelelahan. Berarti dia masih bisa sembuh. Kalau ibu tidak menyerah. Hari itu aku kembali ke musola dengan langkah limbung. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang tumbuh. Bukan harapan, tapi semacam nyala kecil. Seperti api yang baru disulit dari serpi kayu basah. Terapi dengan Pak Sarki menjadi rutinitas kami. 3 kali seminggu aku menggendong Farel melewati jalan berlubang, melewati cuaca panas atau hujan, hingga pundakku memar. Setiap sesi terapi penuh tangis dan jerit. Tapi perlahan, Farel mulai berubah. Dia tidak lagi menjerit sekeras dulu.
Dia mulai menggigit bibir bawahnya untuk menahan sakit. Kadang wajahnya memerah, tapi ia tidak berteriak. Jari-jarinya mulai menggenggam bajuku dengan lebih kuat. Pak Sarkim selalu berkata, "Bagus, dia melawan rasa sakit. Itu tandanya dia tidak menyerah." Aku tidak tahu dari mana anak kecil itu belajar tidak menyerah. Tapi setiap kali melihat matanya, aku tahu dia ingin sembuh. Dia hanya belum tahu bagaimana caranya. Di tengah segala kesulitan, muncul sebuah keajaiban kecil yang lain. Keajaiban yang tidak berhubungan dengan kaki Farel, tapi dengan otaknya. Suatu sore, aku melihat Farel duduk di lantai semen musola, menatap pintu terbuka yang mengarah keluar jalan. Matanya tidak kosong, matanya mengamati dengan sangat serius. Ada 2 anak kecil berlari-larian di luar musola. Ada kucing yang tidur di atap seng musola. Ada bapak penjual sayur yang lewat mendorong gerobak. Roda kirinya bergoyang karena baut longgar. Farel memperhatikan semuanya. Ketika aku sedang menyapu teras, aku melihat sesuatu di lantai. Farel menggambar. Dengan jari kecilnya ia mencoret debu di lantai semen, menciptakan bentuk kucing. Tetapi bukan gambar anak-anak biasa. Proporsinya benar, lengkung ekornya tepat. Matanya mirip dengan kucing tadi di atap musola. Aku terpaku. "Farel, kamu yang gambar ini?" Ia menatapku sejenak lalu tersenyum kecil. Aku meraih wajahnya. "Kamu pintar sekali." Hari itu aku menangis bukan karena sedih, tapi karena aku menyadari satu hal. Kalau Tuhan menutup satu pintu, Dia pasti membuka pintu lain. Dan Farel punya pintu yang mungkin tidak dimiliki anak-anak lain. Sejak melihat bakat itu, aku bekerja lebih keras lagi. Aku mulai menerima cucian dari tetangga. Setiap malam setelah pulang dari warung Padang, aku mencuci baju dan menyetrika sampai tengah malam. Tanganku perih, tapi hatiku tidak. Aku ingin membelikan Farel sesuatu yang belum pernah dia punya. Sesuatu yang bisa membuka dunia di luar musola. Tablet bekas. Aku tahu itu terdengar mustahil, tapi aku mulai menabung. Setiap receh dari kembalian belanja aku taruh di bawah kasur. Setiap koin yang kutemukan di jalan, aku simpan di kaleng bekas. Setelah 6 bulan, tabunganku akhirnya cukup. Aku pergi ke pasar lowak yang kumuh, mencari tablet bekas yang masih bisa menyala, meski layarnya retak. Harganya murah, sangat murah, tapi aku membeli itu dengan hati bergetar. Malam itu, ketika ku genggamkan tablet itu ke tangan Farel, matanya terbelalak. "Ini buat Farel," kataku. Ia menyentuh layarnya pelan, seolah takut itu hanya mimpi. Dari situ, dunia Farel berubah. Ia belajar menggambar digital. Ia mencoba aplikasi game sederhana. Ia mencoba membuat karakter berjalan. Kadang ia menggerutu karena tablet lambat. Kadang tablet itu mati tiba-tiba. Tapi Farel tidak marah. Ia terus mencoba. Suatu malam ketika aku memijat kakinya, Farel memandangi layar tablet dengan wajah kesal. "Bu, dia nggak mau lompat," katanya. "Siapa?" "Karakter Farel, dia nggak mau lompat, harusnya bisa, Farel salah." Aku tersenyum, mengusap rambutnya. "Coba lagi, Nak. Semua orang belajar dari salah, Ibu juga." Farel mengangguk dan mencoba lagi. Tidak berhasil, ia mengerutkan dahi. Tangan kecilnya gemetar karena lapar dan lelah. Saat itu juga aku sedang memijat kakinya. Aku menekan satu titik yang menurut Pak Sarkim harus diregangkan. Farel meringis, tapi aku berkata pelan. "Ayo Nak, lawan, Farel bisa." Wajahnya memerah, ia memejamkan mata. "Ibu, sakit," suaranya kecil. "Ibu tahu, tapi Farel bisa. Ayo coba sekali lagi." Dan saat itu terjadi sesuatu yang tidak pernah akan kulupakan seumur hidupku. 2 hal terjadi dalam 1 detik, tapi rasanya seolah seluruh dunia berhenti. Karakter dalam game di tablet yang sejak tadi tidak mau melompat sempurna melewati rintakan. Dan kaki kanan Farel menendang. Kecil, kaku, singkat, tapi itu hentakan hidup. Aku membeku, tablet hampir jatuh dari tanganku. Farel membuka matanya, terkejut. "Ibu," bisiknya, "kakiku gerak." Aku menutup mulut dengan tangan, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Ya Allah,"
Aku memeluknya erat, mengguncang tubuh kecil itu. "Kamu bisa, Nak. Kamu bisa." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Doni pergi, aku merasa hidup tidak lagi hanya ingin menjatuhkanku. Aku merasa ada cahaya yang mulai muncul dari ujung lubang gelap. Setelah itu, hidup kami tidak berubah dalam semalam, tapi langkah demi langkah. Terapinya semakin intens, Farel mulai bisa merangkak. Tangan dan lengannya kuat, ia belajar menyeret tubuhnya sendiri. Ia mulai bisa duduk tegak tanpa bantuan. Pada saat yang sama, otaknya berkembang sangat cepat. Laptop bekas tidak mampu kubeli, tapi setelah menjual anting peninggalan almarhumah ibuku, perhiasan terakhir yang kumiliki, aku akhirnya bisa membeli laptop tua yang layarnya masih cembung. Ketika Farel menyentuh keyboard untuk pertama kali, aku bisa melihat masa depan di matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut pada masa depan itu. Aku malah menantikannya. Setiap malam setelah Farel tidur, aku duduk di musora, menyalakan laptop tua itu, belajar tentang pixel art, desain game, PayPal, marketplace luar negeri, dan hal-hal yang sebelumnya bahkan tidak pernah terpikir olehku. Kadang aku tertidur sambil memegangi mouse, kadang aku terbangun karena azan subuh, dan aku sadar aku belum memejamkan mata. Tapi aku terus belajar, karena kalau Farel punya bakat, aku tidak boleh menjadi ibu yang tidak bisa mengimbangi langkah anaknya. Setelah berbulan-bulan belajar, kami mengunggah karya Farel pertama kali, sekumpulan karakter pixel art sederhana. Harganya hanya $3. Aku takut tidak ada yang membeli, tapi 2 minggu kemudian, di tengah malam ketika aku sedang menyetrika baju pelanggan, ponselku berbunyi. Notifikasi email. "Selamat! Anda menerima pembayaran $3.00. Aku jatuh duduk menangis tanpa suara. Itu bukan tentang uang, itu tentang pembuktian bahwa karya anakku yang dulu dihina sebagai cacat bernilai. Aku membangunkan Farel dan memeluknya, menangis sambil berkata, "Nak, ada yang beli karyamu di Kanada." Farel menenyum, senyum paling tulus yang pernah aku lihat. "Farel bikin lagi, Bu," katanya pelan. Dan kami mulai membuat lagi. Lalu datanglah titik balik terbesar. Paket aset robot buatan Farel yang kukira tidak ada yang mau, beli seharga $50. Dan sejam kemudian, email masuk dari seorang developer besar luar negeri. Ia menawari Farel kontrak pembuatan karakter game senilai $1.000. $1.000! Aku hampir pingsan. Dunia berputar. Tanganku gemetar hebat. Tapi satu hal yang ku tahu, hidup kami berubah sejak hari itu. Uang itu bukan untuk gaya hidup, bukan untuk pakaian, bukan untuk perhiasan. Uang itu aku berikan untuk fisioterapi profesional, ortosis khusus untuk kaki Farel, gizi yang lebih baik, laptop baru untuk Farel bekerja, tablet gambar yang membuat tangan kecilnya semakin terlatih. Hidup kami mulai bergeser. Tidak kaya, tidak mewah, tapi stabil, layak, aman. Farel bekerja setiap hari, belajar, menggambar, membuat karakter, membuat dunia kecilnya, mengirim proyek ke klien. Aku manajer proyeknya, meski bahasa Inggrisku berantakan, tapi aku belajar sedikit demi sedikit. Dan di sela semua itu, kami tetap terapi, sampai suatu petang yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Farel berdiri. Dan 2 menit kemudian, ia melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, lalu jatuh ke pelukanku sambil menangis. "Bu, Farel bisa jalan." Air mataku tumpah seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Aku memeluknya erat, merasakan tubuh kecil itu bergetar. Seluruh dunia terasa berhenti hanya untuk menyaksikan momen itu. Anak yang dulu disebut cacat, kini berdiri. Anak yang dulu ditinggal ayahnya karena dianggap tidak punya masa depan, kini menapakkan kakinya sendiri. Anak yang dulu hampir mati membusuk dalam hinaan, kini hidup kembali 1 langkah demi 1 langkah. Dan aku tahu, ini baru permulaan. 6 tahun. Terdengar seperti angka sederhana, tapi bagiku, 6 tahun adalah 2000 lebih hari bangun sebelum matahari. 2000 lebih malam tidur setelah bintang kehabisan tenaga untuk bersinar. 6 tahun adalah jumlah luka, doa, dan perjalanan yang bahkan tidak bisa sepenuhnya kugambarkan dengan kata-kata. 6 tahun yang lalu, aku diusir dari kontrakan.
tidur di teras musola, memeluk anak yang divonis lumpuh. Hari ini, aku berdiri di teras rumahku sendiri. Bukan rumah petak, bukan kamar sewaan sempit, tapi rumah besar bertingkat dengan taman dan kolam renang kecil di belakang. Rumah itu tidak dibeli atas nama suami orang kaya. Rumah itu dibeli tunai oleh perusahaan yang namanya membuat dadaku bergetar setiap kali menyebutnya. PT Karya Bintang Farel. Pagi itu matahari lembut memantul di dinding putih rumahku. Taman hijau di depan penuh rumput pendek yang rapi. Beberapa bunga warna-warni bermekaran. Angin berhembus pelan membawa suara tawa anak laki-laki dari arah belakang. "Awas nak, jangan terlalu kencang," teriak seorang lelaki muda berkemeja rapi, salah satu karyawan yang pagi itu datang lebih awal. Aku tersenyum. Dari teras samping, kulihat Farel berlari mengejar bola. Kakinya menapak kuat di rumput yang sedikit basah. Dia menendang bola ke arah gawang kecil di sisi taman, lalu tertawa puas ketika bola itu masuk. Tidak ada tanda bahwa 6 tahun lalu, anak ini pernah dianggap beban seumur hidup. Sekarang di usianya 8 tahun, ia bukan hanya bisa berjalan, ia bisa berlari, melompat, bahkan bermain bola. "Ibu!" Farel berteriak dari kejauhan ketika menyadari aku mengawasinya. "Tadi hampir kena tiang gawang, tapi gol, Bu." "Aku lihat," jawabku sambil tertawa. "Nanti ibu ajak main lagi sore-sore. Sekarang jangan lupa, mandi. Habis itu makan siang. Sore ada meeting sama klien Jerman, ingat?" Farel mengangkat alis. "Iya, Bu, Farel ingat. Mereka mau revisi level 3. Aku menggeleng kecil, antara agum dan geli. Anak-anak lain seusianya mungkin masih sibuk memikirkan mainan apa yang akan mereka beli. Farel memikirkan level desain, mekanik game, dan tenggat waktu klien luar negeri. Kadang ketika duduk sendirian di balkon lantai 2, aku berpikir, kalau saja dulu aku ikut menyerah seperti Doni, mungkin hari ini aku tidak akan menyaksikan pemandangan ini. Mungkin saat ini aku entah di mana, atau Farel sudah lama terbaring di ranjang sempit, tubuhnya kaku, matanya sayu, menunggu dunia melupakannya. Tapi Tuhan tidak menulis skenario itu untuk kami. Dia menulis sesuatu yang lain. Dan pagi ini skenario itu akan menyentuh bagian yang paling tajam. Siang itu aku sedang mengecek beberapa dokumen. Di ruang tamu, aroma kopi hitam yang baru diseduh bercampur dengan harum kayu dari furnitur. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut di langit-langit yang tinggi. Tiba-tiba, bel pagar rumahku berbunyi, bukan sekali, tapi 2 kali, cepat dan agak gelisah. "Bu, ada tamu." Suara satpam di interkom di dapur terdengar pelan. 2 orang, katanya kenalan lama. Aku berjalan ke depan, menekan tombol monitor interkom yang menampilkan gambar dari kamera di gerbang. Saat wajah mereka muncul di layar, napasku tercekak sepersekian detik. Wajah itu, aku kenal, akan selalu kukenal. Bahkan jika bertahun-tahun lewat dan mereka menua sampai tidak lagi serupa dengan dirinya yang dulu, aku tetap akan bisa mengenali mereka. Doni, Vina. Wajah mereka berbeda. Doni lebih kurus, pipinya cekung, garis-garis halus di dahinya lebih dalam, rambutnya menipis di bagian depan. Jas yang ia pakai tampak sedikit kebesaran, seperti jas orang lain. Vina di sampingnya mengenakan gaun merah menyala yang dulu mungkin terlihat mahal, tapi hari ini tampak berusaha keras untuk tetap meyakinkan. Riasannya tebal, tapi mata yang lelah dan lingkar hitam di bawahnya tetap tidak bisa disembunyikan. Mereka berdiri di depan gerbang besi tempah Haik milik rumahku, tampak kecil dan ragu. Aku menatap layar itu lama. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena semua kenangan yang selama ini kusimpan rapi di sudut kamar hati, tiba-tiba keluar berbaris di depan, menuntut untuk dilihat lagi. Teras kontrakan Decek, hujan malam, Farel yang demam di pelukan, cipratan air dari ban mobil saat mereka pergi. Semua itu berputar cepat dalam kepalaku. "Bu Isma," satpam di pos depan terdengar di interkom. "Ini benar teman ibu?" Aku menarik napas panjang. "Iya, buka gerbangnya.
Biarkan mereka masuk. Baik, Bu. Ku dengar suara mesin gerbang besar bergerak. Besi bergeser pelan. Di layar, Doni dan Vina tampak sedikit kaget ketika besi tinggi di depan mereka mulai terbuka otomatis. Mereka saling pandang. Bibir Vina bergerak, mungkin mengucap sesuatu yang tidak bisa kudengar di sini. Mereka melangkah masuk. Aku mematikan layar intercom. Aku tidak butuh melihat perjalanan pendek dari gerbang ke pintu utama. Aku sudah bisa membayangkan tubuh mereka bergerak pelan di atas lantai marmer teras, lampu-lampu taman, dan mobil yang terparkir rapi di garasi samping. Rumah itu tidak dibeli atas nama suami orang kaya. Rumah itu dibeli tunai oleh perusahaan yang namanya membuat dadaku bergetar setiap kali menyebutnya. PT Karya Bintang Farel. Bel pintu rumah bunyi. 1 kali. Pelan, ragu. Aku berdiri di balik pintu kayu jati tinggi yang kokoh. Untuk sesaat aku sandarkan keningku di permukaannya, menyentuh dinginnya kayu, merasakan getar halus di dadaku. Lalu dengan satu tarikan napas yang dalam, aku memutar gagang pintu. Pintu terbuka. Waktu berhenti. Mata kami bertemu. Doni menatapku lama. Di matanya ada ragu, ada iri, ada sesuatu yang lebih dalam yang tak ingin kusebutkan. Dia mencoba tersenyum, tapi senyumnya terasa kaku. Isma, kamu kelihatan berbeda. Aku tidak menanggapi pujian yang terselip dalam kalimat itu. Aku hanya menjawab pelan, datar, tanpa ekspresi berlebihan. Waktu memang mengubah banyak hal, Doni. Vina di belakangnya memandangiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya menelusuri hijabku yang kini terbuat dari bahan lembut, blus rapi yang kupakai, rok panjang, dan rumah besar di belakang. Gerakan matanya seperti pisau yang mengukur seberapa besar jarak antara hidupku sekarang dengan hidup mereka. Aku mundur sedikit, membuka pintu lebih lebar. Silahkan masuk, aku katakan tanpa menunggu mereka. Mereka berjalan masuk seperti seseorang yang masuk ke museum yang sudah lama ingin mereka kunjungi. Matanya melirik ke kanan dan kiri. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayangan mereka. Lukisan abstrak besar di dinding ruang tamu, sofa kulit yang nyaman, rak buku, dan beberapa penghargaan kecil di meja sudut, semuanya menjadi saksi diam. Doni duduk di tepi sofa, seolah takut membuat kotor. Vina duduk di sebelahnya dan aku duduk di kursi tunggal menghadap mereka, punggung tegak, tangan di pangkuan. Tidak ada teh, tidak ada kue, tidak ada keramahan palsu. Hanya ada jarak yang jelas antara kami. Jadi, kataku tenang, setelah 6 tahun, apa yang membawa kalian ke sini? Doni berdaham, menatapku dengan wajah yang berusaha dibuat iba. Isma, aku tahu, aku banyak salah sama kamu, sama anak kita. Aku menyesal. Kata-kata itu mengambang di udara, tapi rasanya ringan, terlalu ringan untuk menutupi semua yang ia lakukan. Aku memiringkan kepala sedikit. Kamu menyesal meninggalkan kami, atau menyesal meninggalkan kami sebelum aku seperti ini? Doni tertegun. Ia tidak menyangka aku akan bertanya sedatar itu. Vina menggeliat gelisah, matanya terbelalak kecil. Bukan begitu, Isma. Doni mencoba tertawa kecil. Hidup kami tidak berjalan mudah. Bisnisku bangkrut. Vina juga sakit-sakitan. Kami cuma ingin silaturahmi. Silaturahmi, ulangku pelan. Kata yang indah sekali. Vina mendengus halus. Kami dengar kamu tinggal di sini sekarang. Besar juga ya rumahnya. Ia menyapu ruangan dengan pandangan merendahkan. Suamimu pasti kaya raya. Kerja apa dia? Pejabat, pengusaha. Aku bisa melihat dari matanya. Mereka sama sekali tidak percaya aku bisa sampai di titik ini tanpa seorang laki-laki yang mereka anggap lebih tinggi nilainya daripada aku. Doni menunduk sedikit, lalu menatapku lagi. Kami tidak ingin apa-apa sebenarnya, hanya khawatir saja kalau suamimu tidak tahu masa lalu kamu, tentang anakmu. Potong Vina cepat, suaranya melengking kecil. Maksudku anak kalian, anak cacat itu. Ada jeda sesaat. Mata Vina mengawasi wajahku menunggu reaksi. Tawa kecil lolos dari bibirnya. Coba bayangkan, kalau suamimu yang kaya raya tahu kamu punya anak cacat dari pernikahan sebelumnya, tidak malu, nama baiknya bisa rusak. Pasti kamu bilang ke dia kalau anak itu sudah tidak ada, kan?
Aku menatap mereka tanpa ekspresi. Di dalam dadaku, sesuatu tergerak, tapi bukan amarah. Lebih seperti rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tulang. Doni mengangkat tangannya, berusaha terlihat lebih halus. Intinya, Isma, kalau kamu mau, kita bisa bantu jaga rahasia itu, supaya suamimu tidak tahu, supaya hidup barumu tetap aman. Vina menyilangkan kaki, tersenyum sinis. Tidak gratis tentu saja, anggap saja sebagai kompensasi. Dulu kamu ditinggal, sekarang kita berdamai. Kamu bantu kami bantu kamu. Uang pasti bukan masalah untukmu kan, dengan rumah sebesar ini? Berapa? Tanyaku tenang. Doni dan Vina saling pandang. Mereka tampak terkejut karena aku tidak mengamuk atau membela diri. Doni menarik nafas. 500 juta, katanya akhirnya. Untuk 2 orang. Setelah itu kami lenyap. Kamu boleh hidup tenang dengan suamimu. Kita anggap anak itu tidak pernah ada. 500 juta. Dulu 3 juta rupiah saja cukup baginya untuk meninggalkan anaknya. Sekarang ia melangkah ke rumah anak itu, menawar harga untuk menghapus keberadaannya. Aku tertawa, pelan, hampir tidak bersuara. Tapi tawa itu membuat mereka berdua tegang. Kenapa kamu tertawa? Vina mengkernyit. Kami serius, 500 juta itu kecil buatmu. Lihat rumahmu, mobilmu. Pasti. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tertawa, kataku pelan, karena kalian berdua benar-benar tidak berubah. Tetap serakah, tetap merasa dunia bisa kalian beli dengan ancaman kecil. Dan yang paling lucu, kalian datang ke sini, mengemis, tapi masih berpikir kalian punya posisi tawar. Kata mengemis membuat wajah Vina memerah. Kami bukan pengemis, serunya tajam. Kami... Stiker di mobil kalian yang bertuliskan akan ditarik leasing, apakah itu bukan tanda kalian bahkan tidak sanggup menjaga kendaraan sendiri? Jahitan longgar di lengan jasmu, Doni, menunjukkan ini bukan jas baru. Dan cincin di tanganmu, Vina, mataku menatap kilauan pudar di jarinya, tempelan warna emasnya sudah mulai hilang, kayaknya bukan emas ya. Vina refleks menarik tangannya seperti baru saja ketahuan memakai perhiasan palsu. Doni membuka mulut, menutupnya lagi. Ia memandangku dengan campuran malu, marah, dan takut. Lalu, kataku pelan, suaraku semakin tenang. Kalian datang ke sini mengira aku menikah lagi dengan laki-laki kaya. Kalian yakin aku sembunyikan Farel sebagai aib. Kalian mengira aku bisa memeras, menakut-nakuti, lalu pulang dengan uang. Aku berdiri, pelan, membiarkan kain rokku bergesek lembut dengan sofa. Kalian benar-benar ingin melihat Farel? Tanyaku tanpa menoleh. Ada jeda. Doni menegakkan tubuh. Tentu saja, katanya keras. Aku ayahnya. Aku berhak melihatnya kembali. Tapi aku yakin kamu sembunyikan dia di kamar belakang kan? Biar suamimu tidak tahu. Atau sudah kamu buang juga. Tawa kecil lolos dari tenggorokan Vina. Tawa itu menampar udara. Kalau dia masih hidup, pasti masih ngesot di lantai. Kakinya kaku, bibirnya belepotan air liur. Kasihan sekali. Setiap kata itu seperti bensin yang mereka siramkan ke tubuh mereka sendiri. Aku hanya memegang korek. Baik, kataku dingin. Kalian ingin melihatnya? Ikut aku. Aku berbalik, melangkah ke arah tangga spiral yang menghubungkan lantai dasar ke lantai 2. Langkahku tenang. Suara sepatu mereka terdengar lebih berat di belakangku. Kami naik. Di lantai 2, lorong panjar dengan beberapa pintu menyambut kami. Di ujung lorong itu ada satu pintu ganda yang berbeda dari yang lain, lebih besar, lebih kokoh. Di balik pintu itu adalah dunia Farel. Aku berhenti di depan pintu, tanganku menyentuh gagangnya. Kalian yakin? Tanyaku tanpa menoleh. Cukup Isma, geram Doni. Berhenti main drama, buka pintunya. Aku mengangguk pelan, lalu kubuka pintu. Pintu terbuka perlahan mengayun ke dalam. Adara di dalam ruangan berbeda, sejuk bercampur dengan aroma elektronik dan sedikit wangi kayu dari rak buku. Doni dan Vina menerobos masuk melewatiku, siap dengan ekspresi kebencian dan ejekan yang sudah mereka susun di kepala mereka. Tapi langkah mereka terhenti hanya 2 langkah setelah masuk. Mereka membeku, mulut Vina terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Mata Doni membesar seolah melihat hal yang mustahil. Yang mereka bayangkan adalah kamar kecil pengap dengan ranjang besi, alat bantu jalan kusam, dan seorang anak kurus kering yang terbaring tak berdaya. Yang mereka lihat adalah ruangan luas dengan setengah dinding kaca, memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Matahari sore masuk dari balik jendela, memantulkan cahaya ke rak penuh buku, kederetan penghargaan di dalam frame kaca, dan kemeja kerja besar berhuruf L di tengah ruangan.
Di atas meja itu ada 3 monitor ultra lebar menyala. Di salah satunya tampak deretan kode rumit. Di monitor lain, desain karakter robot dengan detail piksel yang halus. Monitor ketiga menampilkan jendela email terbuka dengan huruf-huruf asing, bahasa Inggris, Jepang, atau entah apa lagi. Di sisi meja itu, sebuah CPU besar berkasus transparan menyala dengan lampu neon biru. Beberapa tablet gambar digital terletak rapi. Keyboard mekanikal dengan lampu kecil-kecil berkelip, dan sebuah mikrofon studio menggantung di lengan penyangga. Di kursi gaming ergonomis di depan meja itu, duduk seorang anak laki-laki. Punggungnya menghadap kami, rambutnya rapi, tubuhnya tegap. Ia memakai headphone besar yang menutupi telinganya, jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Farel, panggilku pelan. Ia tidak bereaksi. Musik yang ia dengar mungkin menelan suaraku. Aku melangkah lebih dekat. Farel, panggilku lebih keras. Anak itu menoleh, melepas headphone dan memutar kursinya. Iya bu, sebentar. Farel menggirender. Kalimatnya meluncur santai. Lalu matanya menangkap sosok yang berdiri membeku di pintu ruangan. Ia mengkerutkan kening, menatap lebih tajam. Bu, ada tamu ya? Farel berdiri. Disitulah tawa mereka. Tawa yang dulu 6 tahun lalu digunakan untuk menghina mati. Benar-benar mati. Di depan mereka berdiri seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Wajahnya tampan, sedikit mirip Doni, tapi tatapannya jernih seperti mataku. Tubuhnya tegap, kakinya lurus. Ia berdiri, bukan duduk di kursi roda. Kakinya tidak gemetar, langkahnya mantap saat ia melangkah mendekati. Sekejap, ruangan itu dipenuhi keheningan. Bukan keheningan biasa, tapi keheningan yang berat, seperti udara matang sebelum hujan badai. Doni menatap kaki Farel, menatap mukanya, menatapku. Bibirnya bergetar. Ini siapa? Suaranya hampir tak terdengar. Aku menatapnya lurus. Kenalkan, kataku pelan. Ini Farel, anakmu. Anak yang dulu kamu tinggalkan di teras kontrakan dengan status anak cacat. Vina mundur selangkah, menabrak meja kecil di belakangnya. Tangannya menutup mulut. Tidak, tidak. Bisetnya tidak mungkin. Anak itu, dia harusnya ngesot di lantai. Aku menyelesaikan kalimatnya. Mati di kamar gelap atau menghantui kalian dalam mimpi. Begitu kira-kira. Vina menatap Farel seolah melihat hantu. Doni justru maju selangkah. Farel, ini kamu. Bisiknya seperti batu yang ia telan faksa. Farel melihat ke arah saya, bingung. Matanya bertanya-tanya. Siapa orang ini? Kenapa memanggil namanya seperti itu? Aku mengelus pundaknya pelan. Nak, ini Doni, laki-laki yang dulu pernah jadi suami ibu. Ada jeda. Farel mengkerutkan kening dan menatap lebih tajam. Yang ninggalin ibu di kontrakan ya? Doni tersentak. Kamu bilang apa? Sebelum aku jawab, notifikasi dari salah satu monitor menyala. Suara perempuan dari speaker komputer terdengar dengan bahasa Inggris yang fasih. Render complete. Project Tokyo has been successfully exported. Oh, alhamdulillah. Farel spontan menoleh ke arah monitornya. Bu, ini yang dari Jepang sudah jadi. Tinggal kirim. Ia berlari kecil ke kursi. Duduk, lalu mengetik cepat. Klik, klik, klik. Beberapa detik kemudian, ia berdiri lagi dan kembali mendekat. Semua itu dilakukan dengan kaki yang dulu divonis tidak akan pernah bisa bergerak. Doni memegang pinggir meja untuk menahan tubuhnya yang limbung. Dari Jepang? Suaranya pecah. Kamu kerja untuk orang Jepang? Aku mengangkat bahu. Kadang Kanada, kadang Jerman, kadang Jepang, tergantung proyek. Kamu tahu kan nama PT Karya Bintang Farel? Presiden direkturnya aku, direktur kreatifnya. Aku menatap anakku dengan bangga. Dia. Vina memejamkan mata kuat-kuat, seperti menolak kenyataan yang menghantam wajahnya. Tidak mungkin, katanya lagi. Tidak mungkin anak itu yang dulu kamu tertawakan, kataku lembut tapi dingin. Dulu kamu bilang aku suruh urus anak cacat ini sementara kamu bersenang-senang dengan Doni. Dulu kamu cipratkan air hujan kotor ke wajahku dari mobil yang kamu banggakan itu. Vina memandangku. Wajahnya kini pucat pasi. Doni, bisiknya keras. Ini semua harusnya milik kita. Kalau saja kamu tidak tinggalkan mereka, rumah ini, perusahaan ini. Doni tidak menjawab. Matanya terpaku pada Farel, seperti seorang penjudi yang baru sadar kartu pemenang yang selama ini ia cari, ternyata sudah dibuang ke tempat sampah bertahun-tahun lalu. Ia melangkah mendekat, merentangkan tangannya sedikit, seolah hendak menyentuh. Farel, suaranya bergetar. Nak, ini ayah.
Farel refleks melangkah mundur. Ia berdiri lebih dekat padaku. Tangannya meraih ujung blusku. "Ayah," ulangnya pelan. Ia menatapku sebentar, lalu berbalik menatap Doni. "Ibu bilang ayah saya sudah lama meninggal." Doni tertegun. "Apa?" "Dia meninggal," lanjut Farel, suaranya jernih. "Di hari dia mencuri uang terapi saya, pergi sama perempuan lain, dan membiarkan saya dan ibu tidur di teras musola." Doni terhuyung seperti dipukul. "Siapa? Siapa yang bilang begitu?" "Saya dengar sendiri," jawab Farel tenang. "Tadi, di bawah, waktu kalian datang. Kalian pikir saya di kamar. Saya ada di tangga, dengar kalian ngomong." Ia mengulang pelan, menirukan dengan sangat jelas. "Kalian bilang gimana kabar anak cacat itu? Kalian bilang saya pasti masih ngesot di lantai. Kalian bilang mungkin saya sudah mati membusuk." Setiap kata yang ia ucapkan adalah cermin yang dipaksa Doni dan Vina tatap. Wajah mereka tampak semakin remuk. "Farel," Doni mencoba lagi. "Ayah khilaf, ayah salah. Dulu ayah bodoh, tapi sekarang ayah kembali. Ayah mau tebus semua kesalahan. Kita bisa mulai dari awal. Ayah bisa jadi ayah yang baik. Kamu bisa tinggal sama ayah. Kita jalan-jalan. Kita..." "Jangan sentuh saya," potong Farel tiba-tiba. Suaranya tidak keras, tapi tajam. Doni membeku. Tangan yang tadi terulur kaku di tempat. "Ayah saya tidak akan memanggil saya cacat," lanjut Farel. Tatapannya menancap dalam ke mata Doni. "Ayah saya tidak akan mencuri uang terapi saya. Ayah saya tidak akan meninggalkan saya ketika saya tidak bisa berjalan. Ayah saya," ia menoleh padaku, lalu menunjukku dengan mantap, "adalah ibu saya." Doni menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya terguncang. "Bukan kamu," kata Farel lirih. "Kamu cuma orang asing yang datang bawa luka, lalu mau ambil apa yang kamu kira milikmu. Tapi kamu sudah menjual hakmu 6 tahun yang lalu." Yang dari tadi diam, tiba-tiba tertawa pendek. Tawa putus asa yang terdengar lebih mirip Ishak. "Kamu dengar itu, Doni?" katanya serak. "Kamu benar. Kamu jual hak jadi ayah. Seharga 3 juta rupiah dan 1 sekretaris murahan namanya aku. Dan lihat sekarang, semua ini harusnya milik kita. Kalau saja kamu tidak takut kerja keras, kalau saja kamu tidak lari." "Cukup," kataku pelan, menghentikan pertengkaran yang mulai saling menelan. Aku berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, menekan tombol di intercom yang terhubung ke pos satpam di depan. "Mas," kataku tenang, "tolong ke lantai 2, ruang kerja utama." "Baik, Bu Isma, ada apa?" "Ada 2 orang pengemis yang menyelinap ke rumah saya. Mereka mengganggu saya dan anak saya. Tolong bantu antar mereka keluar." Di belakangku ada suara nafas tersedak. Kata pengemis membuat kepala Vina terangkat. "Apa?" jeritnya tertahan. "Kamu bilang kami pengemis? Kamu pikir kamu siapa, Isma? Cuma janda yang berkebetulan beruntung." Doni bangkit, mencoba meraih rokku. "Isma, jangan lakukan ini. Kumohon, demi Farel. Biarkan aku dekat. Biarkan aku menebus. Aku bisa kerja apa saja. Jadi supir, jadi tukang kebun. Asal aku boleh di sini." Aku menarik kakiku, menatapnya selama beberapa detik. "Kesempatanmu menebus segala sesuatunya hilang di hari ketika kamu memilih pergi. Seseorang yang dengan sadar meninggalkan anaknya yang sakit bukan ayah. Dia hanya lelaki yang berkebetulan menyumbang darah." Saat itu langkah kaki terdengar di lorong. 2 satpam mengasuki ruangan. Wajah mereka bingung melihat 2 orang dewasa berantakan di ruangan mewah dan seorang anak berdiri tegak di samping ibunya. "Silahkan, Mas, tolong antar mereka keluar. Mereka tidak diundang." Salah satu satpam berjalan ke arah Doni memegang lengannya dengan tegas tapi sopan. Satpam satu lagi menggenggam lengan Vina yang meronta seperti kucing liar. "Lepaskan aku, dasar perempuan sombong," teriaknya serak. "Kamu pikir kamu lebih baik dari kami, Isma? Ingat, langit berputar. Kamu bisa jatuh kapan saja." Aku tidak menjawab. Aku sudah terlalu sering merasakan tanah di punggungku untuk takut pada ancaman semacam itu. Doni melihat Farel untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya ditarik satpam. "Farel," suaranya hampir tak terdengar. "Nak, ayah." Farel mengalihkan pandangnya. Mereka diseret keluar ruangan. Langkah kaki mereka diseret di lantai marmer yang tadi mereka pandangi dengan kagum. Teriakan Vina memadam ketika pintu ditutup. Ruangan kembali sunyi, hanya suara dengung komputer yang mengisi udara. Aku menghela nafas panjang. Rasanya seperti meletakkan batu besar yang selama ini kupikul tanpa kusadari beratnya. Farel berdiri diam di sampingku.
Wajahnya tidak marah, tidak dingin, hanya agak muram. "Maaf nak," kataku pelan, berlutut sehingga wajah kami sejajar. "Kamu harus lihat semua itu. Kamu harus dengar kata-kata yang seharusnya tidak perlu didengar anak kecil." Farel mengeleng-kelengkan. "Dia tidak apa-apa, Ibu." Ia mengangkat tangan kecilnya, menyentuh pipiku yang ternyata sudah basah oleh air mata. Entah sejak kapan. "Mereka orang jahat," katanya pelan. "Kalau mereka tidak datang, kita tidak akan tahu seberapa jauh kita sudah jalan, kan?" Kalimat itu membuat dadaku sesak. Anak ini, anak yang dulu disebut beban ini, melihat dunia dengan cara yang lebih dewasa dari banyak orang dewasa. Aku memeluknya erat, menghirup aroma tubuhnya yang bercampur antara sabun dan sedikit bau keringat setelah bermain bola. "Tahu kan nak," bisikku pelan, "dulu waktu kamu masih bayi dan tidak bisa menggerakkan kaki, ayahmu bilang kamu akan jadi beban. Dia bilang kamu akan membuat hidup kami susah. Dia salah." Farel menyandarkan kepalanya di bahuku. "Sekarang, apakah aku masih jadi beban, Ibu?" Aku tersenyum di tengah air mata. "Ibu yang beban, kamu yang selalu dorong Ibu untuk berdiri lagi." Kami berpelukan lama. Waktu seolah menelan semua suara dari luar. Sampai akhirnya Farel menarik diri sedikit, matanya kembali berbinar, seolah barusan tidak terjadi apa-apa. "Bu, Farel belum cerita ide game baru." Aku mengerutkan kening, sedikit tertawa. "Baru saja mengusir 2 hantu dari masa lalu, kamu sudah mikir game lagi?" "Justru itu, Bu," jawab Farel mantap. "Gamenya, Farel mau bikin tentang seorang ratu pejuang." Aku berkedip. "Ratu? Ratu yang awalnya cuma ibu biasa," jelas Farel. "Dia tinggal di rumah kecil, suaminya jahat, anaknya sakit. Semua orang nganggap dia lemah. Tapi suatu hari suaminya buang dia dan anaknya. Mereka hidup susah, sampai akhirnya ratu ini bangkit. Dia bangun kerajaan dari nol cuma pakai otak dan tangan. Dia lindungi pangeran kecilnya dari monster bayangan." Aku terdiam. Kata-kata Farel menabrak hatiku langsung. "Monster bayangan?" "Iya," Farel mengangguk. "Monster itu mewakili rasa takut, ejekan orang dan semua masa lalu yang mau narik pangeran kecilnya kembali ke gelapan. Tapi ratu ini tidak biarkan itu terjadi. Dia lawan semuanya. Dan di akhir game, pangeran kecilnya tumbuh jadi kesatria yang bisa melindungi ratunya." Aku tertawa. Kali ini tawa yang benar-benar jernih dan bahagia. Siapa yang jadi ratu? Farel belum kasih nama, tapi di kepala Farel dia mirip ibu. Aku mengusap rambutnya. Dan pangeran kecilnya? Farel mengangkat bahu, pura-pura cuek. "Ya, mungkin mirip Farel sedikit." "Sedikit?" Aku pura-pura protes. Farel terkekeh. "Oke, banyak." Kami duduk di sofa kecil dekat jendela besar, memandang kota di bawah yang mulai diselimuti senja. Langit berwarna jingga keemasan, seperti sedang mengutup satu bab dan bersiap membuka bab lain. Di luar sana, dunia terus berputar. Mobil berlalu lalang, manusia sibuk dengan hidup masing-masing. Mungkin di suatu sudut kota, Doni duduk di trotoar menghempuk wajahnya yang ditampar kenyataan. Mungkin Vina sedang mengutuk langit, menyalahkan semua orang kecuali dirinya. Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Yang ku tahu di ruangan ini, di sampingku ada seorang anak laki-laki yang dulu dianggap tidak punya masa depan, kini memegang masa depan banyak orang. Karyanya menghidupi karyawan, menghidupi kami, dan mungkin menginspirasi anak-anak lain yang merasa kakinya atau hidupnya tidak bisa melangkah. Aku menatap Farel. Ia berceloteh tentang mekanik game, tentang sihir yang bisa dipakai ratu pejuang, tentang bagaimana pangeran kecil harus jatuh berkali-kali sebelum bisa mengangkat pedangnya. "Kalau ratu itu capek, Bu?" tanyaku pelan, menyelipkan diriku ke dalam ceritanya. "Dia boleh capek," jawab Farel cepat, "tapi dia tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, monster bayangan menang. Apa yang bikin dia kuat lagi?" Farel berpikir sebentar, lalu ia menatapku dan tersenyum. Pangeran kecilnya mengingatkan. Dia bilang, "Aku punya ayah yang mati karena takut berjuang. Tapi aku juga punya ibu yang jadi ayahku. Jadi aku tidak akan biarkan ibu berhenti, karena kalau ibu berhenti, aku juga berhenti." Aku menghela napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. "Game yang sangat berat untuk anak 8 tahun, komentarku pelan. "Game yang sangat ringan," bantah Farel, "kalau sudah terbiasa hidup berat dari kecil." Aku tidak membantah, karena ia benar. Senja belus turun, perlahan menghapus garis tegas antara langit dan bumi. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Di dalam ruangan ini, lampu belum dinyalakan. Kami masih menikmati cahaya terakhir hari itu. Di luar, di depan gerbang rumahku, tidak ada lagi mobil sedan mengkilap yang menunggu. Tidak ada lagi tawa menghina.
Tidak ada lagi langkah kaki yang pergi meninggalkan. Pintu yang 6 tahun lalu ditutup di depan wajahku, hari ini kututup sendiri di belakang mereka. Bukan dalam keadaan menangisi kepergian, tapi dalam keadaan mengucapkan selamat jalan pada masa lalu. Dulu, Doni mengambil semua hartaku dan meninggalkanku hanya dengan seorang anak lumpuh di pelukan. Dia pikir aku akan hancur. Dia pikir aku akan mati pelan-pelan. Yang ia tidak tahu adalah beban yang dirawat dengan cinta bisa berubah menjadi kekuatan. Dan kekuatan yang ditempa dengan air mata dan doa ketika tumbuh besar akan kembali mengetuk pintu mereka yang dulu melecehkannya. Bukan untuk balas dendam dengan darah, tapi untuk menunjukkan satu hal, bahwa tidak ada hinaan yang cukup kuat untuk mengubur takdir yang sudah Tuhan siapkan. "Ayo Bu," kata Farel menarik tanganku. "Farel mau gambar desain Ratu Pejuang. Ibu duduk di samping Farel ya, biar gamenya tidak salah cerita." Aku tersenyum, berdiri dan menggenggam tangannya. "Baik Direktur Kreatif," jawabku. "Ibu siap jadi asisten penulis cerita." Kami melangkah kembali ke meja kerjanya. Di layar monitor, dunia-dunia kecil menunggu untuk diciptakan. Di luar jendela, langit menutup hari dengan warna senja yang tenang. Dan di hatiku, akhirnya benar-benar tenang.